Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami ingin mempresentasikan modul 2 CCNA. Nah, di mana ini adalah jaringan komputer di kelas kami. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farel Raditya Wicaksono dengan NPM 24782049. Di sini saya sebagai pembuka dan juga sedikit mengisi materi yang ada pada modul 2. Baik, di sini ada modul pendahuluan introduction, yaitu modul 2.0.1, di mana yang bertentangan mengapa sih saya harus mengambil modul ini gitu. Karena modul 2 ini itu berkaitan dengan konfigurasi OSPF versi 2 di area tunggal. Nah, di sini di modul 2 ini kita tuh akan mengenali beberapa protokol yang ada di OSPF. Contohnya ada protokol link state gitu kan ya, yang dimana akan membuat OSPF itu memberikan akses dengan otomatis. Mungkin seperti itu sih, bisa di 2.0.2. Baik, di sini ada modul, yaitu apa yang akan kita pelajari pada modul ini, yaitu yang pertama kita bakal belajar tentang apa saja ID router OSPF, yang dimana tujuan dari topik ini itu untuk mengonfigurasikan ID router OSPF versi 2. Lalu yang kedua ada jaringan OSPF titik ke titik. Ini juga kita akan mengonfigurasi OSPF versi 2 di area tunggal dalam jaringan poin ke akses poin yang lainnya. Lalu ketiga ada jaringan OSPF multi akses, dimana topik ini itu adalah untuk mengonfigurasi prioritas antarmuka OSPF untuk memengaruhi pemilihan DR atau BDR dalam jaringan multi akses. Lalu yang keempat ada modifikasi OSPF versi 2 area tunggal. Di sini kita itu bukan mengonfigurasi, melainkan hanya sedikit memodifikasi untuk mengubah cara kerja OSPF versi 2 di area tunggal. Lalu yang kelima ada penyebaran rute default, yaitu konfigurasi untuk mengonfigurasi OSPF yang tadi sudah dimodifikasi di OSPF versi 2 area tunggal untuk menyebar ke semua rute gitu. Lalu ada verifikasi OSPF area tunggal. Kalau tadi kita sudah memodifikasi, lalu kita sudah menyebarkan, menjalankan semuanya ke jalan-jalan yang sudah mereka akan tentukan, lalu kita langkah terakhir adalah untuk memverifikasinya, yaitu kita harus tahu apakah yang kita jalankan ini sudah baik dan benar, seperti itu. Lalu next. Oke, yang pertama kita masuk ke OSPF ID router. Ya, jadi di 2.11 OSPF reference topologi. Ini adalah referensi topologi dari OSPF. Ada gambarnya, ada gambar. Nah, baik, di sini terdapat sebuah topologi, yaitu topologi di area 0, area tunggal itu sendiri. Di sini terdapat 3 router, yang dimana hanya router 2 lah yang diberikan akses internet, seperti itu. Dan kita di sini diminta untuk membagikan internet dari router 2 ke router 1 dan juga router 3. Kita menyebarkan jaringan menggunakan OSPF seperti itu, melalui jalur-jalur yang
telah ditentukan. Kalau bawah lagi bar, bawah dulu, ada gambarnya nggak? Oh, coba Ini ada konfigurasinya nih. atas. Nah ini di sini ada ini ya, kita dikasih tahu cara mengonfigurasi OSPF-nya. Dimana kita akan mengenable atas dulu itu ada. Nah itu sini kita akan mengenable router SPF-nya dengan ID global seperti itu. Lalu kita akan memproses apa namanya nomor-nomor bar yang 0101 itu ya. Nilai-nilai. Enggak itu mah ID tuh, bukan nilai. Terus nah ini yang di paragraf kedua itu ini ya, cara memulai untuk OSPF-nya. Coba bawa bar, geser. Nah di sini ya, ini kita kalau misalnya kita mau melakukan OSPF, kita akan apa namanya menggunakan apa sih yang tadi itu ya, angka-angka tadi tuh, misalnya router SPF 10 ya sudah, berarti nanti tidak akan ngasih tahu area-areanya apa saja yang ada di router di OSPF 10 seperti itu. Lalu kita akan masuk ke config routernya, geser ke bawah bar. Di sini ada 2.1.3 tentang ID router ya. Ini sini terbagi dua ya, bisa di ini nggak bar, Indonesiain bentar. Nggak bisa ya. Nggak bisa dibahas Indonesia nya bar. Bisa. Oh ya, jadi di sini terdapat ID router SPF, yaitu nilai sebesar 32 bit yang dipresentasikannya di alamat IPv4, dimana ID router ini untuk mengidentifikasi router OSPF secara unik. Lalu semua paket OSPF yang sudah terdapat ID yang kita sertakan sebelumnya dari router awal gitu kan, untuk kita sebarkan nantinya. Setiap router yang memerlukan ID router untuk berpartisipasi dalam domain SPF, ID router dapat ditentukan oleh administrator atau ditetapkan secara otomatis oleh router. ID router digunakan oleh router yang mendukung SPF untuk melakukan hal berikut. Nah itu ada dua ya, yaitu berpartisipasi dalam sinkronisasi basis data OSPF. Selama status pertukaran, router dengan ID router tertinggi akan mengirimkan paket deskriptor basis data mereka terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada berpartisipasi dalam pemilihan router yang ditunjuk DR dalam lingkungan LAN multi akses. Router dengan ID router tertinggi dipilih sebagai DR. Perangkat routing dengan ID router tertinggi kedua dipilih sebagai router cadangan yang ditunjuk PDR. Coba ke bawah dikit, kayaknya ada gambarnya deh. Oh enggak ada ya. Itu berarti kita masuk ke modul ini ya, kita masuk ke 2.1.4 urutan prioritas ID router. Ini urutannya gimana sih cara menentukan ID router yang seperti ada di gambar di topologi referensi tadi ya. Nah itu yang pertama ada ID router dikonfigurasi secara eksplisit menggunakan perintah mode konfigurasi router SPF router ID read. Nilai read adalah nilai 32 bit, nilai yang dihasilkan oleh router SPF sendiri.
apapun yang dinyatakan sebagai alamat IPv4. Ini adalah metode yang direkomendasikan untuk menetapkan ID router. Jika ID router tidak dikonfigurasi secara eksplisit, router akan memilih alamat IPv4 tertinggi dari antarmuka loopback yang dikonfigurasi. Ini adalah alternatif terbaik berikut sebagai menetapkan ID router. Yang ketiga, jika tidak ada interface loopback yang dikonfigurasi, maka router akan memilih alamat IPv4 yang aktif secara sendiri tadi ya, dari DR. Kalau DR udah nggak ada, dia bakal jadi BDR gitu. Ini adalah metode yang paling tidak disarankan karena membuat administrator lebih sulit untuk membedakan antara router tertentu. Oke. Nah, ini contoh apa sih namanya? Algoritma. Ya, algoritmanya di sini, apakah ID router telah dikonfigurasi secara eksplisit? Jika iya, maka gunakan itu sebagai ID router. Nah, jika tidak, ada pertanyaan lagi, apakah interface loopback interface pada IPv4 sudah dikonfigurasi? Ya, kalau di sini ya udah gitu, katanya sudah dikonfigurasi, maka jawabannya gunakan itu sebagai ID router. Nah, kalau tidak, ya sudah, gunakan alamat IPv4 aktif tertinggi yang telah dikonfigurasi secara manual. Seperti itu. Lalu ke bawah. Di sini pada 2.1.5 yaitu konfigurasi interface loopback sebagai ID router. Pada topologi referensi ada di 2.1.1 tadi, hanya antarmuka fisik interface yang dikonfigurasi dan aktif. Interface loopback belum, enggak kayak gini. Interface apa ya? Hanya interface yang aktif saja yang bisa dikonfigurasi secara otomatis, dan interface yang belum dikonfigurasi itu akan kita konfigurasi secara manual. Ketika routing OSPF diaktifkan pada router akan memilih alamat IPv4 aktif terkonfigurasi tertinggi berikut sebagai ID router. Contohnya pada router 1 terdapat ID routernya yaitu 10.1.1.14. Lalu pada router 2 itu 10.1.1.9. Pada router 3 terdapat 10.1.1.13. Dan sini terdapat catatan, yaitu dimana supaya tidak perlu diaktifkan pada sebuah interface agar interface tersebut dipilih sebagai ID router. Jadi kalau misal dia tidak terpilih, maka dia akan secara otomatis aktif berkonfigurasi untuk milih IPv4 yang paling tinggi seperti itu. Alih-alih mengandalkan interface fisik, ID router dapat ditetapkan ke interface loopback. Biasanya alamat IPv4 ini itu untuk semua jenis interface loopback yang menggunakan subnet max 32 bit. Nah, dimana ini bakalan efektif untuk membuat router host 32 bit ini itu tidak bisa diiklankan sebagai router ke router OSPF lainnya. Nah, contoh ini juga menunjukkan cara mengonfigurasi interface loopback pada router 1 dengan asumsi ID router tidak dikonfigurasi secara eksplisit atau dipelajari sebelumnya. Router 1 juga akan menggunakan alamat IPv4 1.1.1 sebagai ID routernya, dimana dimana di bawahnya terdapat konfigurasinya, yaitu kita masuk terlebih dahulu ke dalam interface loopback 1, lalu kita masang IP address yang bisa kita gunakan untuk ID routernya itu 1.1.1, lalu kita masukkan subnet max-nya, lalu kita keluar N, dan kita show IP protokol untuk melihatkan router ID yang sudah kita masukkan, yaitu 1.1.1.1 seperti itu. Kita geser ke bawah. Baik, di sini 2.1.6 yaitu mengonfigurasi ID router secara eksplisit. Oke. Jadi ini lebih mendetail lagi ya. Nah, ini terdapat topologinya sama seperti di topologi
sebelumnya. Namun di sini kita sudah memasukkan router ID-nya, yaitu pada router ID 1 itu 1.1.1.1 melalui gigabit Ethernet 0/0 ke arah gigabit 0/0 ke router 2, di mana itu memiliki ID routernya yaitu 2.2.2.2, dan begitupun juga dari router 2 itu mengarah ke jalur router 3, yaitu dari gigabit 0/0/1 dari router 2 ke gigabit Ethernet 0/0/1 melalui router ID yaitu 3.3.3, seperti itu. Lalu untuk bawahnya itu hanya memakai protokol OSPF seperti biasa. Apakah ada tambahan, Akbar? Cukup. Oke, baik. Kita bisa geser ke bawah. Oh, ini ada penjelasannya ya. Gunakan perintah router ID read router konfigurasi mode untuk menetapkan ID router secara manual. Dalam contoh ini ID router 1.1.1.1 akan ditetapkan ke router 1. Di mana untuk konfigurasinya kita akan menggunakan komen router SPF 10, kita masukkan router ID-nya yaitu router ID 1.1.1. Nah, ini itu memasukkan ID router secara manual ya. Mungkin agak sedikit berbeda sih dengan yang sebelumnya, tapi kalau ini kita menggunakan secara eksplisit ya. Bisa ini ke bawah lagi, Bar. Lalu ada 2.1.7 mengubah ID router. Nah, di sini gimana sih caranya? Kita tuh router tadi yang sudah kita berikan ID routernya itu apakah masih kita bisa ganti ID routernya lagi? Di sini bisa ya, karena sebagai contoh untuk router 1 tadi ya, ID router yang dikonfigurasi telah dihapus dan router di reload. Perhatikan bahwa ID router ini saat ini adalah 10.10.1.1 yang bagian bawah tadi ya, router 1 ke router 3 yang merupakan alamat IP4 loopback 0. ID router seharusnya 1.1.1. Oleh karena itu router 1 dikonversi dengan perintah router 1 ID 1.1.1.1. Lalu kita perhatikan bagaimana informasi yang muncul saat proses OSPF itu dihapus dan di reload routernya. Ini karena router 1 sudah memiliki hubungan dengan router berikutnya ya, menggunakan ID router 10.10.1.1. Nah, lalu kita di sini kita akan menggunakan perintah clear IP OSPF process. Nah, di sini untuk mengatur ulang siapa saja yang membuat hubungan pada router yang sebelumnya sudah diberikan router ID seperti itu. Nah, di sini lalu jika sudah menghapus proses OSPF-nya, nah pertama itu kan kita lihat dulu show IP protokol. Nah, ini untuk kita lihat kan router ID-nya berapa. Oh, masih 10.10.1.1. Nah, kita masuklah ke dalam konfigurasi, kita masukkan router 1.1.1, lalu kita clear IP OSPF process. Gunanya untuk apa? Untuk mengubah hubungan. Tadi kan router yang ini kan udah berhubungan, misal tadi router 1 ini ya, router 1, router 2. Router 1 tadinya itu router ID-nya 10.10.1.1. Nah, ini dia udah punya hubungan dengan router yang ini gitu. Nah, bagaimana caranya biar saat kita masukkan router ID yang baru, dia bakalan bisa mau berhubungan ke jalur OSPF yang ada di router selanjutnya, router 2 gitu. Nah, itu kita lakukan dengan clear IP OSPF proses. Nah, seperti itu. Itu untuk mengganti atau mengubah jalur ID router OSPF. Ayo ke bawahnya, Bar, lagi. Nah, bentar, itu catatan. Perintah router min ID adalah metode yang lebih disukai. Oh ya, ini cuman
catatan dikit tambahan aja untuk mengonfigurasinya ya. Lalu di sini ada 2.1.8 yaitu pemeriksaan sintaksis pengonfigurasian ID router 2 ke router 3. Oh, ini contoh ini aja. Contoh konfigurasinya saja, boleh tampilkan semua jabar. Ya, pelan-pelan aja. Router 2 di sini kita memasang pada router 2 yaitu router ID-nya dengan 2.2.2.2. Lalu ke bawah kita show IP protokolnya. Nah, di sini terdapat peringatan yang dimana IP atau ID OSPF tadi itu belum secara eksplisit bisa ditaruh sebagai aman gitu. Lalu ke bawahnya tampilkan lagi. Nggak bisa tampilkan semua kah? Oh, nggak bisa ya, kita tunjukkan aja. Soalnya ini sebenarnya ini untuk hands on ini. Oh, nggak bisa ya? Oh ya udah nggak bisa. Kalau nggak bisa ya udah, ini aku jelasin aja kayak mana caranya. Itu kita masuk ke router OSPF 10, maka kita akan masuk ke dalam konfigurasi routernya. Nah, lalu kita masukkan router ID untuk router 3 yaitu 3.3.3.3, lalu kita N dan kita untuk show IP protokol yang sudah diikutkan ID router ID-nya. Nah, lalu kita nggak lupa kita itu untuk menghubungkan dari router 2 ke router 3 nya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Dan ini tadi nggak bisa dipencet sih itunya. Oke. Sabar nih, sabar. Bentar. Oke. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Ramadhani dengan NPM 24782037 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan di 2.2 yaitu jaringan OSPF point to point. Nah, di sini di 2.2.1 yaitu sinteks perintah jaringan. Nah, salah satu jenis jaringan yang diklarifikasikan oleh SPF adalah jaringan point to point. Karena kita dapat menentukan antarmuka yang termasuk dalam jaringan point to point dengan mengkonfigurasi perintah network. Nah, kita juga dapat mengkonfigurasi OSPF langsung pada antarmuka dengan perintah IP OSPF seperti yang akan kita lakukan nanti di bawah ini ya. Nah, yang kedua, kita akan menggunakan untuk menentukan antarmuka mana yang berpartisipasi dalam proses peruturan untuk area OSPF versus 2. Nah, sinteks dasar untuk perintah network adalah network strip address, wildcard, strip max, area strip ID. Nah, penjelasannya itu, sinteks network address wildcard max digunakan untuk mengaktifkan SPF pada antarmuka. Antarmuka apapun pada router yang cocok dengan alamat jaringan dalam perintah network akan diaktifkan untuk mengirim dan menerima paket pada OSPF. Nah, kemudian sintaks area ID itu mengacu pada area OSPF. Nah, saat mengkonfigurasi OSPF versus 2, area tunggal, perintah network harus dikonfigurasi dengan nilai area ID yang sama pada semua router.
Meskipun ID area pada router dapat digunakan, praktik yang baik adalah menggunakan ID area 0 dengan OSPF versus 2 area tunggal. Nah, konvensi ini mempermudah jika jaringan intinya diubah untuk mendukung OSPF versus 2 multi area. Oke, lanjutnya. Di sini kita memasuki 2.2.2 topeng wildcard atau The Wildcard Max. Max Wildcard biasanya menggunakan kebalikannya nih dari subnet mask yang dikonfigurasi pada antarmuka tersebut. Dalam subnet mask, biner 1 sama dengan kecocokan dan biner 0 tidak cocok. Dalam Wildcard Max, kebalikannya berlaku seperti yang ditunjukkan di sini. Yang pertama yaitu ada bit 0 sebagai Max Wildcard, cocok dengan nilai bit yang sesuai dalam alamat. Kemudian bit Max Wildcard 1 itu mengabaikan nilai bit yang sesuai dalam alamat. Jadi metode termudahnya untuk menghitung wildcard max adalah dengan mengurangi subnet mask jaringan dari 255.255.255.255 seperti yang ditunjukkan untuk subnet mask /24 dan /26 pada gambar yang ini. Nah, di sini kan ada menghitung masker wildcard untuk /24-nya. Kemudian di bawahnya di sini ada gambar menghitung masker wildcard untuk /24. Bawahnya bar yang /24. Nah, di sini masker wildcard-nya beda ya, 0.0, 0.0 dan di akhirnya dia 0.63. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk di 2.2.3 yaitu periksa pemahaman masker wildcard atau check your understanding the wildcard max. Nah, di sini kita akan menghitung subnet mask dari atas lagi bar. Menghitung subnet mask dan wildcard max yang diperlukan untuk mengiklankan alamat jaringan yang ditentukan di OSPF. Nah, ketik jawaban kita di kolom yang disediakan. Klik periksa. Oke, coba klik. Ini kliknya gimana? Klik soal baru untuk melanjutkan aktivitas. Tunjukkan padaku. Oh, dia menunjukkan tuh masker subnet desimalnya dia di 2.55, 2.55, 2.55 dan akhirannya 252. Kemudian di masker wildcard-nya yaitu di 0.0.0.3. Oke, bawahnya. Dan kita masuk ke 2.2.4 yaitu configure OSPF flashing internet command. Mengkonfigurasi OSPF menggunakan perintah network. Nah, dalam metode konfigurasi routing ada dua cara untuk mengidentifikasi antarmuka yang akan berpartisipasi dalam proses router OSPF 2. Nah, di sini ada gambarnya ya, di area 0 itu ada alamatnya di router 1 ada 10.10.1.0/24, kemudian di router 2-nya dia ada di 10.10.2.0/24, di router 3-nya dia ada di 10.10.3.0 di /24. Di sini juga ada alamat IP yang lainnya ya untuk menghubungkan antara router 1, router 2 dan router 3-nya. Oke, bar ke selanjutnya. Nah, pada contoh pertama, Max Wildcard mengidentifikasi antarmuka berdasarkan alamat jaringannya. Setiap antarmuka yang dikonfigurasi dengan alamat IPv4 yang termasuk dalam jaringan tersebut akan berpartisipasi dalam proses routing OSPF versi 2-nya. Nah, di sini juga dia menunjukkan konfigurasi di router OSPF-nya ya. Ini dia ada router OSPF 10, kemudian networknya, network area, dan seterusnya. Nah, catatannya itu ada beberapa versi iOS memungkinkan subnet mask dimasukkan sebagai pengganti wildcard mask. iOS kemudian akan mengkonversi subnet mask ke format wildcard mask. Nah, sebagai alternatifnya, contoh yang kedua menunjukkan
Bagaimana SPF versus 2 dapat diaktifkan dengan menentukan alamat IP versus 4-nya terbuka yang tepat menggunakan Likert Mask Quad Zero. Masukkan networknya pada router 1, memberikan tahu router untuk mengaktifkan antarmuka Gigabit Ethernet untuk proses routing. Nah, akibatnya apa? Proses OSPF versus 2 akan mengiklankan pada jaringan pada antarmuka di 10.1.1.4/30. Nah, di sini juga dia menunjukkan konfigurasi router SPF 10-nya ya, yaitu ada network di area titik 1, kemudian titik 5, titik 14-nya. Nah, bawah lagi, Bar. Nah, keuntungan dari menentukan antarmuka adalah perhitungan mask wildcard-nya, yaitu tidak diperlukan. Nah, kita akan memperhatikan dalam semua kasus, yaitu argumen area menentukan area 0. Bawahnya lagi. Oke, di sini kita masuk ke 2.2.5, yaitu pemeriksa sintaksis mengkonfigurasi router 2 dan router 3 menggunakan perintah jaringan. Nah, saat menyelesaikan perintah sintaks, perintah pesan informatif yang menjelaskan kedekatan antara router 1 di 1.1.1 dan router 2 di 2.2.2.2. Skema pengalaman IP versus 4 yang digunakan untuk ID router memudahkan identifikasi tetangganya. Nah, di sini bisa dilihat Anda saat ini masuk ke router 2 dengan masuk ke mode konfigurasi router OSPF menggunakan ID proses 10 dan konfigurasi di router 2 menjadi 2.2. Nah, ini dia memperlihatkannya ya. Oke, bawah lagi, Bar. Lanjut aja. Nah, di sini masuk ke 2.2.6, yaitu mengkonfigurasi OSPF menggunakan perintah IP OSPF-nya. Nah, di sini kita juga dapat mengkonfigurasi OSPF langsung pada antarmuka, bukan menggunakan perintah network saja. Untuk mengkonfigurasi OSPF langsung pada antarmuka, yaitu menggunakan perintah IP OSPF interface konfigurasi mode. Nah, di sini ada perintah konfigurasinya ya. Nah, untuk router 1 itu hapus perintah jaringan dengan menggunakan bentuk no dari perintah jaringan. Kemudian masuk ke setiap antarmuka dan konfigurasi perintah IP OSPF seperti yang ditunjukkan pada jendela perintahnya. Nih, seperti router OSPF, kemudian networknya ada titik 1, titik 5, titik 14, kemudian masuk ke interface gigabit. Kalau sudah masuk ke interface gigabit, dia masuk ke IP OSPF 10 areanya, masuk ke internet gigabit /1-nya, kemudian IP 10 area, kemudian interface loopback, kemudian IP versus 10 area 0-nya. Bawa lagi, Bar. Nah, di sini kita lanjut masuk ke 2.2.7, yaitu memeriksa sintaks konfigurasi router 2 dan router 3 menggunakan perintah IP OSPF. Nah, kalau tadi kan kita membahas di router 2 ya. Ini kita masuk di router 3-nya. Sebenarnya dia sama aja ya. Dia perintahnya tuh masuk ke interface OSPF 10 area 0-nya, kemudian interface giga, kemudian IP versus 10 area 0 ya. Bawah lagi aja, Bar. Bawah. Oke, di sini masuk ke 2.2.8, yaitu antarmuka pasif atau passive interface. Nah, secara default pesan OSPF diteruskan ke semua antarmuka yang mendukung OSPF. Namun, pesan-pesan ini sebenarnya hanya perlu dikirimkan ke antarmuka yang terhubung ke router lain yang juga mendukung OSPF. Perhatikan topologi pada gambar nanti ya yang di bawah. Pesan OSPF versus 4 diteruskan melalui 3 antarmuka loopback meskipun tidak ada tetangga OSPF versus 2 pada LAN simulasi. Nah, dalam jaringan produksi, loopback ini akan menjadi antarmuka fisik ke jaringan dengan pengguna dan lalu lintas, mengirimkan pesan yang tidak diperlukan pada LAN
mempengaruhi jaringan dalam 3 cara. Nah, 3 caranya itu yang pertama penggunaan bandwidth yang tidak efisien. Bandwidth yang tersedia dikonsumsi untuk mengirimkan pesan yang tidak perlu. Kemudian yang kedua, penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Semua perangkat LAN harus memproses dan akhirnya membuang pesan tersebut. Yang ketiga, peningkatan risiko keamanan. Tanpa konfigurasi keamanan OSPF tambahan, pesan OSPF dapat dicegat dengan perangkat lunak penyadap paket. Nah, pembaruan perouteran dapat dimodifikasi dan dikirim kembali ke router, merusak tabel perouteran dengan metrik palsu yang menyesatkan lalu lintas. Nah, di sini juga ada gambarannya ya, yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Lanjut aja, Bar, ke 2.2.9. Nah, kita lanjut mengkonfigurasi antarmuka pasif, yaitu gunakan perintah mode konfigurasi router passive interface untuk mencegah transmisi pesan routing melalui antarmuka router, tapi tetap memungkinkan jaringan tersebut diiklankan ke router lain. Contohnya, konfigurasi mengidentifikasi antarmuka di router 1 loopback 0/0/0 sebagai pasif. Nah, antarmuka loopback dalam contoh ini itu untuk mewakili jaringan Ethernetnya. Dalam jaringan produksi, antarmuka loopback tidak perlu bersifat pasif. Nah, perintah show IP protokol kemudian digunakan untuk memverifikasi bahwa antarmuka loopback 0 terdaftar sebagai pasif. Antarmuka tersebut masih terdaftar di bawah judul, yaitu routing on interface configure explicit di area 0, yang berarti bahwa jaringan ini masih disertakan sebagai root dalam pembaruan OSPF versus 2 yang dikirim ke router 2 dan router 3. Nah, di sini ada konfigurasi untuk penjalanannya ya. Oke, tuh ada routing protokol OSPF 10. Lanjut, Bar. Nah, lanjut kita ke pemeriksa sinteks mengkonfigurasi antarmuka pasif di router 2 dan router 3. Nah, pemeriksa sinteks ini itu untuk mengkonfigurasi antarmuka loopback pada router 2 sebagai pasif. Sebagai alternatif, semua antarmuka dapat dibuat pasif menggunakan perintah passive interface default. Antarmuka yang seharusnya tidak pasif dapat diaktifkan kembali menggunakan perintah no passive interface. Konfigurasi router 3 dengan perintah passive interface default dan kemudian aktifkan kembali antarmuka gigabit Ethernetnya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat you are currently login into router 2. Kita bisa lihat di login router 2-nya, yaitu ada router OSPF 10 dan passive interface dan kemudian N-nya. Nah, dia menunjukkan routingnya ya, IP routingnya is nav aware. Nah, lanjut aja, Bar. Nah, ada router ID 2.2 pada protokol routing OSPF. Kemudian ada di 2.2.11 di jaringan point-to-point OSPF. Nah, secara default, router Cisco ini memilih DR dan BDR pada antarmuka Ethernet. Bahkan jika hanya ada satu perangkat lain pada router tersebut, kita dapat memverifikasi hal ini dengan perintah show IP OSPF interface. Seperti yang ada di gambar ya, yaitu show IP OSPF interface-nya. Nah, dia menunjukkan Ethernet address-nya nih, dia ada di 10.1.1.5 di /30. Kemudian proses ID 10-nya ada di route ID 1.1.1 network type broadcast-nya. Nah, dia sudah menunjukkan broadcast-nya ya, dia di cost 1, kemudian topologi name-nya 0, cost-nya 1, disable-nya 0, shutdown-nya 0, topologi name-nya base. Oke, lanjut, Bar.
Nah, di sini ada keterangannya ya. Di router 1 adalah BDR dan R2 adalah DR. Proses pemilihan DR atau BDR tidak diperlukan karena hanya ada dua router pada jaringan point-to-point antara router 1 dan router 2. Nah, pada output ini, router telah menentukan tipe jaringan sebagai broadcast-nya. Untuk mengubahnya menjadi jaringan point-to-point, gunakan perintah konfigurasi antarmuka IP OSPF network point-to-point pada semua antarmuka tempat kita login menonaktifkan proses memilih DR BDR. Nah, contoh yang ada di bawah ini ya konfigurasinya itu untuk menonaktifkan proses pemilihan DR dan DBR-nya nih. Dia kan ada IP OSPF network point, dia menunjukkan jamnya Juni, kemudian interface gigabit 0/0/1, kemudian IP OSPF network point to point-nya. Nah, di sini tuh kan dia menunjukkan statusnya ya. Tuh. Menunjukkan status di gigabit Ethernet-nya, show IP OSPF interface di gigabit Ethernet 0/0. Lanjut, Bar. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke loopback dan jaringan point-to-point. Nah, di sini kita menggunakan loopback untuk menyediakan antarmuka tambahan untuk berbagai keperluan. Dalam hal ini, kami menggunakan loopback untuk mensimulasikan lebih banyak jaringan daripada yang dapat didukung oleh peralatan. Nah, secara default, antarmuka loopback diiklankan sebagai root host /32. Misalnya di router 1 nih, akan mengiklankan jaringan 10.10.1.0/24 sebagai /32 ke router 2 dan router 3-nya. Nah, untuk mensimulasikan LAN, antarmuka loopback 0 dikonfigurasi sebagai jaringan point-to-point sehingga router 1 akan mengiklankan seluruh jaringan 10.10.1.0/24 ke router 2 dan router 3-nya. Bawah lagi, Bar. Nah, sekarang di router 2-nya itu dia menerima alamat jaringan LAN simulasi yang lebih akurat, yaitu di show IP route include 10.10.1. Nah, dia menerima alamat jaringan LAN-nya di 10.10.1.0/24-nya. Bawah lagi, Bar. Oke, baik, kita akan lanjut masuk ke 2.3, yaitu jaringan OSPF multi-akses. Nah, di 2.3.1 yaitu jenis jaringan OSPF atau OSPF network type. Jenis jaringan lain yang menggunakan OSPF adalah jaringan OSPF multi-akses. Jaringan OSPF multi-akses unik karena satu router mengontrol distribusi LSA. Router yang dipilih untuk peran ini harus ditentukan oleh administrator jaringan melalui konfigurasi yang tepat. OSPF dapat mencakup proses tambahan tergantung pada jenis jaringannya. Apalagi sebelumnya itu menggunakan tautan point-to-point antar router. Namun, router dapat dihubungkan ke switch yang sama untuk membentuk jaringan multi-akses seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya ya, atau gambar di bawah nanti, yaitu yang ini. LAN Ethernet adalah contoh atas lagi, Bar. LAN Ethernet adalah contoh paling umum dari jaringan multi-akses broadcast. Dalam jaringan broadcast, semua perangkat di jaringan multi-akses semua frame broadcast dan multi-akses. Nah, baru gambarnya. Nah, ini yaitu gambar dari jaringan multi-akses OSPF-nya ya. Dari internet titik ke titik, kemudian siaran, router 1, router 2, router 3 ke switch-nya. Bawah lagi, Bar. Dan dia memakai 4 router. Oke, lanjut bawah. Kemudian kita di 2.3.2 di router yang ditunjukkan OSPF atau OSPF Design Router.
Perlu diingat ya bahwa dalam jaringan multi-akses, OSPF memilih DR dan DBR sebagai solusi untuk mengelola jumlah aksensi dan penyebaran iklan status tautan, yaitu LSA. DR bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan LSA yang dikirim dan diterima. DR menggunakan alamat multicast, yaitu di IP versus 4 224.0.0.5 yang ditunjukkan untuk semua router OSPF. BDR juga dipilih jika DR gagal. BDR mendengarkan secara pasif dan mempertahankan hubungan dengan semua router. Jika DR berhenti menghasilkan paket hello, BDR akan mempromosikan dirinya sendiri dan mengambil alih peran DR-nya. Nah, semua router menjadi router, yaitu router yang bukan DR maupun BDR. Router menggunakan alamat multi-akses di 224.0.0.6 yang artinya semua router yang ditunjuk itu untuk mengirim paket ke OSPF dan DR dan BDR. Hanya DR dan BDR yang mendengarkan alamat 2.224.0.0.6. Nah, pada gambar yang di atas tadi di router 1, router 5, gambar yang bawah di router 1, router 5 dan router 4 adalah router. Coba Bar, lihat gambarnya. Nah, ini di peran DR-nya ya, dia ada 5 router. Coba diklik bawahnya Bar, biar bisa ditunjukin. Bisa diklik nggak? Nah, ini hubungan yang berdekatan ya, hanya bentuk dengan DR dan BDR-nya. Nah, dia LSA-nya mengirim ke dokter dan BDR-nya di router 2 dan router 3-nya. Nah, di LSA-nya, dia mengirim lagi ke switch, lalu dia menyebar ke router 1, 3, 4, dan 5. Oke, Bar, bawah lagi. Nah, lanjut kita di 2.3.3 yaitu topologi referensi multi-akses di OSPF. Dalam topologi multi-akses yang ditunjukkan pada gambar nanti di bawah, terdapat 3 router yang saling terhubung melalui jaringan multi-akses Ethernet umum, yaitu di alamat IP 192.168.1.0/24. Setiap router dikonfigurasi dengan alamat IP versi 4 yang ditunjukkan pada terbuka gigabit Ethernet 0/0/0. Nah, karena router-router tersebut terhubung melalui jaringan multi-akses umum, OSPF secara otomatis memilih DR dan BDR. Dalam contoh ini, router 3 telah dipilih sebagai DR karena ID routernya adalah 3.3.3.3 yang merupakan ID tertinggi di jaringan ini. Nah, router 2 dan BDR karena memiliki ID router tertinggi kedua di jaringan tersebut. Nah, di sini ada gambarnya, yaitu di router 2 itu di area BDR. Di router 1 dia di RID di 1.1.1.1 dan di router 3-nya dia di dokter. Di sini ada 3 switch ya yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya. 3 router dan 1 switch. Oke, selanjutnya. Kemudian masuk ke 2.3.4 yaitu memverifikasi peran router OSPF. Untuk memverifikasi peran router OSPF versus 2, kita akan menggunakan perintah show IP OSPF interface. Coba klik setiap tombol. Oh, di sini dia menunjukkan perbedaannya di router 1 router dan R2 BDR dan R3 BDR. Coba lihatin aja Bar. Di router 1 dia ada ini, kemudian di router 2 dia, dan di router 3-nya, coba kita lihat di router 3. Oke, kita lanjut saja.
Kemudian kita masuk ke 2.3.5 yaitu memverifikasi keterkaitan DR atau BDR. Nah, untuk memverifikasi kedekatan OSPF versus 2 itu digunakan perintah show IP OSPF NICBOR seperti yang ditunjukkan pada contoh untuk router 1 ya. Nah, status tetangga dalam jaringan multi akses dapat berupa sebagai berikut nih. Yang pertama ada full router. Ini adalah router DR atau BDR yang sepenuhnya berdekatan dengan router non-DR atau BDR. Kedua tetangga ini dapat bertukaran paket hello, pembaruan, query, balasan, dan pengakuan. Kemudian yang kedua ada full DR. Router ini sepenuhnya berdekatan dengan tetangga DR yang ditunjukkan. Kedua tetangga ini dapat bertukar paket hello, pembaruan, query, balasan, dan pengakuan. Kemudian yang ketiga ada full BDR, yaitu router ini sepenuhnya berdekatan dengan tetangga BDR kan. Kedua tetangga ini dapat bertukar paket hello, pembaruan, query, balasan, dan pengakuan. Yang terakhir yaitu ada dua arah atau router non-DR atau BDR memiliki hubungan tetangga dengan router non-DR atau BDR lainnya. Nah, kedua tetangga ini saling bertukar paket hello. Nah, keadaan normal untuk router SPF biasanya adalah full. Karena jika router terjebak dan lain itu menunjukkan adanya masalah dalam pembentukan adsensinya. Satu-satunya pengecualian adalah keadaan dua way yang normal dalam jaringan broadcast multi access. Misalnya, router akan membentuk adsensi tetangga dua way dengan router lain yang bergabung ke dalam jaringan. Ketika ini terjadi, keadaan tetangga akan ditampilkan sebagai dua way atau router. Kita lanjut. Nah, di sini juga ada perbedaan dari kedekatan router 1, router 2, dan router 3-nya. Di sini dia menunjukkan ada IP show OSPF NICBOR-nya. Ya, di sini NICBOR-nya 2.2, dia state-nya ditunjukkan full ya, BDR dan DR-nya. IP address-nya dia di 1.2 dan 1.3. Kita coba di router 2. Nah, perbedaannya itu ada di NICBOR ID, Gigabit Ethernet, dan state-nya. Tadi kan dia BDR ya, yang pertama itu. Yang kedua dia ada di router 2, coba Bar. Nah, di 2 ini ada full router. Coba kita lihat di router 3-nya. Nah, kalau di sini dia perbedaannya di gigabit kayaknya. Tadi coba di 2 itu kayaknya gigabitnya 3.3 deh. Nah, ya, 3.3. Sedangkan di router 2-nya dia gigabitnya dia 2.2.2. Kemudian fullnya dia di BDR. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke 2.3.6 yaitu proses pemilihan DR atau BDR defaultnya. Nah, bagaimana sih cara DR dan BDR itu terpilih? Keputusan pemilihan DR dan BDR OSPF didasarkan pada kriteria berikut. Yang pertama itu router dalam jaringan memilih router dengan prioritas antarmuka tertinggi sebagai DR atau demand response. Router dengan prioritas antarmuka tertinggi kedua dipilih sebagai BDR atau backup decision response. Prioritas dapat dikonfigurasi menjadi angka berapapun, yaitu dari 0 sampai 255. Nah, jika nilai prioritas antarmuka diatur ke 0, antarmuka tersebut tidak dapat dipilih sebagai DR maupun BDR. Prioritas default antarmuka broadcast multi access adalah 1. Oleh karena itu, kecuali konfigurasi lain, semua router memiliki nilai prioritas yang sama dan harus mengandalkan metode pemecahan kebutuhan lain selama pemilihan DR maupun BDR. Kemudian yang kedua, itu jika prioritas antarmuka sama, maka router dengan ID router tertinggi akan terpilih sebagai DR. Router dengan ID router tertinggi kedua adalah BDR. Ingat ya, bahwa ID router itu ditentukan
ditentukan dengan salah satu 3 cara, yaitu yang pertama, ID router dapat dikonfigurasi secara manual. Yang kedua, jika tidak ada ID router yang dikonfigurasi, ID router ditentukan oleh alamat IP-4 objek tertingginya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu jika tidak ada antarmuka lockback yang dikonfigurasi, ID router ditentukan oleh alamat IP-4 aktif yang tinggi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada topologi topologi default DR dan BDR election prosesnya, yaitu di router 2 dia BDR, alamatnya dia ada di 2.2.2, kemudian di router satunya titik 1, di router 3-nya titik 3 di dokter. Dia masih sama menggunakan 3 router dan 1 switch. Oke, Bar, lanjut. Nah, penjelasannya, semua antarmuka router Ethernet memiliki prioritas default 1. Akibatnya, berdasarkan kriteria pemilihan yang tercantum di atas, ID router OSPF digunakan untuk memilih DR dan BDR-nya. Router 3 dengan ID router tertinggi menjadi DR, dan router 2 dengan ID router tertinggi kedua menjadi BR. Semua pemilihan DR dan BDR berlangsung secara segera setelah router pertama dengan antarmuka yang mendukung OSPF aktif di jaringan multi-akses. Nah, hal ini dapat terjadi ketika router OSPF yang telah dikonfigurasi sebelumnya dihidupkan, atau ketika OSPF diaktifkan pada antarmuka. Nah, proses pemilihan hanya membutuhkan beberapa detik. Jika semua router ini di jaringan multi-akses belum selesai booting, kita akan kemungkinan router dengan ID router yang lebih rendah menjadi DR. Nah, pemilihan OSPF, DR, dan BDR ini tidak bersifat preemptif. Jika router baru dengan prioritas lebih tinggi atau ID router lebih tinggi ditambahkan ke jaringan setelah pemilihan DR dan BDR-nya, router yang baru ditambahkan tersebut tidak mengambil alih peran DR atau BDR. Karena apa? Karena hal ini peran tersebut telah ditetapkan. Penetapan router baru tidak melalui proses pemilihan barunya. Oke, lanjut, Bar. Kita masuk ke 2.3.7, yaitu kegagalan dan pemulihan DR atau DR failure dan recovery. Setelah DR terpilih, dia akan tetap menjadi DR hingga salah satu dari peristiwa berikut terjadi. Apa sih peristiwanya? Yang pertama itu DR gagal. Yang kedua, proses OSPF pada DR gagal atau terhenti. Yang ketiga, antarmuka multi-akses pada DR mengalami kegagalan atau dimatikan. Nah, jika DR gagal, BDR secara otomatis dipromosikan menjadi DR. Kenapa? Karena hal ini berlaku bahkan jika router lain dengan prioritas atau ID router yang lebih tinggi ditambahkan ke jaringan setelah pemilihan DR atau BDR awalnya. Namun, setelah BDR dipromosikan menjadi DR, pemilihan BDR baru terjadi dan router dengan prioritas atau ID router tertinggi dipilih sebagai BDR barunya. Nah, di sini juga ada skenario di router 3 ya. Di router 3 itu ada skenario gagalnya. Dia gagal di router 3 karena, coba agak atasan lagi. Karena di router 3 ini yang menjabat saat ini gagal. Oleh karena itu, karena DBR R2 yang telah terpilih sebelumnya mengambil alih peran DR-nya. Coba kita lanjut di router 3 bergabung. Oke. Ini bergabung kembali ke jaringan berarti dia bisa ya. Coba yang bergabung di router 4-nya. Oh, ini ada 4 router, yang tadi ada 3 router. Kemudian selanjutnya, Bar. Ini di router 2 yang gagal. Oke. Di sini di router 2 gagal karena BDR-nya tadi apa? Coba ke atas, Bar. Because BDR karena proses di router 4-nya itu BDR tidak naik ID-nya. Jadi dia gagal. Oke, lanjut.
kita lanjut ke 2.3.8 yaitu perintah IPOSPF priority. Nah, jika prioritas antarmuka sama pada semua router, router dengan ID router tertinggi akan terpilih sebagai DR. Dimungkinkan untuk mengkonfigurasi ID router untuk memanipulasi pemilihan DR atau DBR. Namun, proses ini hanya berfungsi jika ada rencana yang ketat untuk menetapkan ID router pada semua router. Mengkonfigurasi ID router dapat membantu mengendalikan hal ini, namun dalam jaringan besar hal ini bisa merepotkan. Karena daripada mengendalikan ID router, lebih baik kita mengontrol pemilihan dengan mengatur prioritas antarmukanya. Ini juga memungkinkan router menjadi DR di satu jaringan dan router di jaringan lain. Nah, untuk mengatur proses prioritas antarmuka digunakan perintah IPOSPF priority value prioritas di mana value adalah 0 hingga 255. Nah, nilai 0 ini tidak menjadikan DR atau BDR. Nilai 1 hingga 255 pada antarmuka membuat router lebih mungkin menjadi DR atau BDR. Selanjutnya, oke, di sini kita masuk ke mengkonfigurasi prioritas OSPF. Nah, dalam topologi ini, perintah IPOSPF priority akan digunakan untuk mengubah DR dan BDR sebagai berikut. Di router 1, itu harusnya menjadi DR dan akan dikonfigurasi dengan prioritas 255. Di router 2, dia akan menjadi BDR dan akan dibiarkan dengan prioritas default 1. Kemudian di router 3-nya, itu tidak boleh menjadi DR atau BDR dan akan dikonfigurasi dengan prioritas 0. Nah, di sini di router satunya dia mengubah menjadi DR ya, yaitu dengan perintah interface gigabit 0/0/0 IPOSPF priority 255 dan kemudian N. Bawah lagi, ini dia mengubah antarmuka router 3 gigabit 0/0/0 dari 1 menjadi 0. Nah, bawah lagi. Nah, contoh di atas lagi, Bar. Nah, contoh berikut ini menunjukkan cara menghapus proses OSPF pada router satunya. Perintah clear IPOSPF proses juga harus dimasukkan pada router 2 dan router 3. Jadi, perhatikan informasi status OSPF yang dihasilkan. Nah, kalau di router 1 ini dia sudah clear IPOSPF, dia akan mereset all SPF prosesnya. Kita akan klik Y, dia akan menampilkan status yang sudah di clear-nya. Bawah lagi. Nah, dari output perintah show in OSPF interface pada router 1 itu mengkonfigurasi bahwa router 1 sekarang menjadi DR dengan prioritas 255 dan mengidentifikasi tetangga baru berdekatan dengan router 1. Nah, di sini dia akan mengkonfigurasi lagi nih show IP OSPF interface gigabit Ethernet-nya. Dia menunjukkan di sini topologi NT-ID-nya dia di 0, costnya 1, disable-nya 0, shutdown-nya not, dan topologi name-nya base. Dia router ID-nya di 1.1.1, kemudian network type broadcast-nya dia di cos 1. Coba Bar, bawahnya lagi. Lagi di penjelasannya. Nah, yang kemudian kita masuk ke 2.3.10 yaitu pemeriksa sintaksis mengkonfigurasi prioritas OSPF. Nah, di sini kita tunjukkan. Di sini kita menunjukkan konfigurasi OSPF-nya ya. You are now logging into, dia login ke router 2-nya dengan mode konfigurasi. Dia langsung N, kemudian dia menunjukkan interface gigabit/0, kemudian IP OSPF priority 0-nya. Bawah lagi Bar, lanjut aja. Lagi. Nah, oke, yang terakhir dia di 2.3.11 paket tracer menentukan DR dan BDR-nya. Nah, dalam kegiatan ini kita akan menyelesaikan
hal-hal berikut nih. Yang pertama, dia periksa peran DR dan BDR dan perhatikan perubahan peran tersebut ketika menjadi perubahan pada jaringan. Yang kedua, ubah prioritas untuk mengendalikan peran pada paksa pemilihan ulang. Kemudian yang ketiga, verifikasi apakah router itu memenuhi peran yang kita inginkan atau tidak. Oke, bahas lagi. Masih ada nggak? Udah ya? Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lanjut di bagian 2.4, tapi sebelum lanjut saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Akbar Zikrullah dari Prodi TRI, kelas TRI 4B dengan NPM 247822035. Oke, baik, lanjut ke bagian 2.4. Modify OSPF V2 area tunggal. Di sini 2.41 metrik biaya Cisco SPF, yang dimana dia akan metriknya untuk menentukan jalur terbaik sebuah paket di seluruh jaringan. Nah, metrik ini akan memberikan indikasi overheat, yang artinya dia memerlukan untuk mengirim paket melalui interface tertentu. Lalu SPF itu akan menggunakan biaya sebagai metrik. Biaya yang lebih rendah menunjukkan jalur yang lebih baik daripada hanya yang lebih tinggi. Di sini ada biaya Cisco untuk sebuah interface berbanding terbalik dengan bandwidth interface tersebut. Oleh karena itu, bandwidth yang lebih tinggi menunjukkan biaya yang lebih rendah. Rumus yang digunakan untuk menghitung SPF sebagai berikut. Di sini ada biaya sama dengan bandwidth referensi per bandwidth antarmuka. Di sini ada contohnya, lebar pita referensi defaultnya adalah 10⁻8 dan dia nilainya berjumlah 100 juta. Dan di sini ada rumusnya lagi, biaya 100 juta Mbps BPS per bandwidth interface dalam BPS. Lihat tabel untuk rincian perhitungan biaya. Karena nilai biaya SPF harus berupa bilangan bulat, interface fast Ethernet atau Ethernet dan 10 gigabit Ethernet atau 10 gig E. Dia memiliki biaya yang sama. Di sini sesuaikan bandwidth referensi dengan perintah autocost referensi bandwidth pada setiap router SPF. Yang kedua ada atur nilai biaya SPF secara manual dengan perintah IPSOS cost pada interface yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada tabel dari si biaya SPF Cisco default. Di sini ada keterangannya, jenis antarmuka, Ethernet 10 gigabit, 10 Gbps, lalu lebar pita referensi dalam BPS itu 1 juta dibagi dengan bandwidth default dalam BPS berapa ini? 10 juta biayanya, hasil biayanya itu 0,01 sama dengan 1. Lalu ada jenis antarmuka lagi, gigabit Ethernet 1 Gbps, 100 juta dibagi dengan 1 miliar bandwidth default dalam BPS dan hasil biayanya itu 0,1 sama dengan 1. Berikutnya ada Ethernet cepat sekitar 100 Mbps, lebar pita referensi dalam BPS itu 100 juta, bandwidth default dalam BPS-nya sama ya, 100 juta juga, biayanya itu 1. Ethernet 10 Mbps, 1 juta dibagi 10 juta, biayanya itu 10. Di sini ada keterangannya, biaya yang sama karena bandwidth-nya itu referensi. Lanjut 242, menyesuaikan lebar pita referensi. Jadi nilai biaya harus berupa bilangan bulat. Jika nilai yang dihitung kurang dari bilangan bulat, OSPF itu akan membulatkan ke bilangan bulat yang paling terdekat. Oleh karena itu, biaya OSPF yang ditetapkan untuk interface gigabit Ethernet dengan bandwidth referensi defaultnya itu 100 juta PPS akan sama dengan 1. Karena bilangan bulat terdekat untuk 0,1 adalah 0, bukan 1. Hasilnya itu akan seperti ini. Oleh karena itu, semua interface yang lebih cepat dari fast Ethernet akan memiliki nilai biaya yang sama, yaitu 1 seperti antarmuka atau interface fast Ethernet.
Dan untuk membantu SPF dalam menentukan jalur yang benar, bandwidth referensi harus diubah ke nilai yang lebih tinggi untuk mengakomodasi jaringan dengan tautan yang lebih cepat sekitar 100 Mbps. Mengubah bandwidth referensi sebenarnya tidak memengaruhi kapasitas bandwidth dan melainkan hanya memengaruhi perhitungan yang digunakan untuk menentukan metrik. Di sini ada perintahnya ya untuk menyesuaikan bandwidth referensinya auto cost referensi bandwidth Mbps. Perintahnya itu dikonfigurasikan pada setiap router di domain OSPF. Di sini kan bahwa nilainya dinyatakan dalam Mbps, oleh karena itu untuk menyesuaikan biaya untuk gigabit Ethernet gunakan perintah autocost referensi bandwidth 1000 untuk 10 gigabit Ethernet. Gunakan perintah autocost referensi bandwidth 10.000. Untuk kembali ke bandwidth referensi default, gunakan perintah autocost referensi bandwidth 100. Di sini bandwidth referensi harus disesuaikan setiap kali ada tautan yang lebih cepat dari fast Ethernet sekitar 100 Mbps. Di sini ada tabelnya. Jenis interface-nya Ethernet 10 gigabit, 10 Gbps. Lebar dari referensi dalam BPS itu 10 juta, bandwidth-nya default dalam BPS-nya 10 miliar, biayanya itu 1. Di sini lanjut ada gigabit Ethernet 1 Gbps. Dalam kita referensi dalam BPS itu 10 miliar dan di sini dalam BPS-nya 1 miliar dan biayanya itu 10 dan seterusnya. Di sini gunakan perintah show IP OSPF interface dari G00 untuk memverifikasikan biaya OSPF V2 yang ditetapkan ke router 1 yaitu G000. Kemudian setelah menyesuaikan bandwidth referensi, biayanya sekarang akan menjadi 10. Ini tuh akan memungkinkan peningkatan skala hingga 10 interface gigabit Ethernet di masa mendatang tanpa harus menyesuaikan bandwidth referensi lagi. Di sini ada perintah ya, IP OSPF interface dari G000. Dia kan hasilnya tuh akan up, yang artinya tuh hidup ya. Protokol juga hidup. Dia menggunakan address /30, areanya 0, proses ID-nya 10, menggunakan router ID 1111. Dia akan mengkonfigurasikan router SPF 10, menghidupkan bandwidth 10.000, dan referensi bandwidth-nya digunakan. Lanjut. 243 OSPF mengakumulasi biaya. Jadi biaya root OSPF merupakan nilai akumulasi dari satu router ke jaringan tujuan. Dengan asumsi perintah autocost referensi bandwidth 10.000, dia akan telah dikonfigurasi pada ketiga router. Biaya tautan antar setiap router sekarang adalah 10. Interface loopback memiliki biaya default 1. Seperti pada gambar di bawah ini. Di bagian area 0, biaya satunya itu merupakan dari router 1 ya. Router 1 G000 ke router 2. G00 dia memiliki biaya 1, router 2 ke router 3, G001 ke G001 dia memiliki biaya 1. Dan yang di ketiga router ini tengah-tengahnya itu memiliki biaya 10. Nah, di sini oleh karena itu kita tuh dapat menghitung biaya yang dikeluarkan setiap router untuk mencapai setiap jaringan. Misalnya dari total biaya untuk router 1 mencapai internet jaringan 10.10.20/24. Itu adalah 11. Karena biaya tautan ke router 2 itu sama dengan 10.
Dan biaya loopback defaultnya itu 1 dikali 10 tambah 11 sama dengan 11. Oke, lanjut pada konfigurasi. So IP root include 10, dia akan menghasilkan area 0, yang dimana area 0 itu merupakan jaringan IPv4 10.10.2.0/24 di G000. Sementara di router satunya, so IP root 10.10.20, dia di bagian OSPF 10, distansinya 110, matrix 11. Lanjut ke 244, mengatur nilai biaya OSPF secara manual. Nilai biaya OSPF dapat dimanipulasi untuk memengaruhi route yang dipilih oleh SPF. Misalnya dalam konfigurasi saat ini, R1 melakukan load balancing ke jaringan 10.118/30. Router 1 itu akan mengirimkan sebagian trafik ke router 2 dan sebagian trafik ke router 3. Konfigurasinya akan seperti ini. Ini ada catatannya. Mengubah biaya tautan dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Jadi, penyesuaian nilai biaya interface hanya boleh dikonfigurasi setelah hasil yang diinginkan sepenuhnya dipahami. Di sini ada administrator mungkin ingin lalu lintas melewati router 2 dan menggunakan router 3 sebagai router cadangan. Jika tautan dari router 1 dan 2 itu terputus. Ada alasan lainnya untuk mengubah nilai biaya adalah karena vendor lain mungkin menghitung SPF dengan cara yang berbeda dengan memanipulasi nilai biaya. Lalu si administrator itu dapat memastikan biaya root yang dibagi antara router SPF multi vendor tercermin secara akurat dalam tabel perouteran. Untuk mengubah nilai biaya yang dilaporkan oleh router SPF lokal ke router SPF lainnya, gunakan perintah konfigurasi interface IP OSPF cost value. Di sini pada gambar kita perlu mengubah biaya interface loopback menjadi 10 untuk mensimulasikan kecepatan gigabit Ethernet, dan selain itu kita akan mengubah biaya tautan antara router 2 dan router 3 menjadi 30 sehingga tautan ini digunakan sebagai tautan cadangan. Di sini terdapat gambar dari router 1 biayanya 10 dan loopbacknya 1 10.10.1.0/24. Di router 2 nya itu biaya 10, loopbacknya itu 1 juga 10.10.2.0/24. Lalu di router 3 nya biaya 10, loopbacknya 1 10.10.3.0/24. Di sini biaya 10 nya itu titik 5 ya di bagian router 1 ya. Dan bagian router 2 nya itu titik 6, biaya 10 bagian router 2 ke router 3 nya itu 9 dan 10, biaya 30 dari router 1 ke router 3 itu 14 dan 13. Ini contoh konfigurasinya. Masuk ke interface G001 SPF cos 30, interface LO0 IP SPF cos 10 dan N. Ini ada konfigurasi juga, so IP root SPF bikin 10. Hasilnya akan di bagian area no networknya. Dia variably subnet, ada 9 subnet dan 3 mesh. Di sini catatannya, meskipun menggunakan perintah IP SPF cost, itu adalah metode yang direkomendasikan untuk memanipulasi nilai biaya dari OSPF. Seorang administrator juga dapat melakukan ini dengan menggunakan perintah. Namun, itu hanya akan berfungsi jika semua router itu adalah router Cisco. Selanjut 245.
terdapat konfigurasinya. Jadi apa yang terjadi jika tautan dari R1 dan R2 terputus? Kita dapat mensimulasikannya dengan mematikan interface dari si G000 dan akan memverifikasi bahwa tabel routing diperbarui untuk menggunakan R3 sebagai router hub berikutnya. Nah, di sini perhatikan bahwa router 1 sekarang dapat mencapai jaringan 10.114/30 melalui 10.1.113 melalui R3 dan nilai biayanya itu 50. 2.4.6 pemeriksa sintaksis memodifikasi nilai biaya untuk router 2 dan router 3. Di sini kita akan periksa. Oke, konfigurasinya sama ya kayak sebelumnya. Ini di router 2, interface LO0, IP SPF kos 10, N. Dan ini show IP router SPF-nya, kita akan lihat. Dengan IP 10.000/8, dengan 9 subnet dan 3 mesh. Oke, lanjut 2.47 interval paket halo. Nah, di sini paket halo itu tidak akan dikirim pada interface LAN karena interface tersebut diatur ke mode pasif dengan menggunakan perintah konfigurasi router pasif interface. Di sini interval mati atau dead interval merupakan periode waktu yang ditunggu router untuk menerima paket hello sebelum menyatakan tetangga tersebut tidak aktif. Jika mati, dia itu akan berakhir sebelum router menerima paket hello. Nah, si OSPF itu akan menghapus tetangga tersebut dari basis data, status tautan atau LSDB. Dan si router itu kemudian akan membanjiri LSDB dengan informasi tetangga yang tidak aktif melalui semua interface yang mendukung OSPF. Dan si Cisco-nya itu akan menggunakan nilai default 4 kali interval hello. Nah, dari nilai 40 itu merupakan nilai 40 detik pada jaringan multi akses dan P2P ya, point to point. Sini ada catatannya. Jadi pada jaringan multi akses non siaran atau NBMA, interval dari si hello default itu adalah 30 detik dan interval dead default adalah 120 detik. Oke, di sini ada gambarnya. Di router 1 itu LO0 itu menggunakan IP 10.10.10/24. Interface G000, dia hello atau halo ke router 2-nya. LO1 juga dengan IP 10.10.2.0/24 dari router 2 LO1 G001 ke router 3. LO0 itu 1.10.10.3.0/24 dari router 1 ke router 3 menggunakan interface G001, dia hello ke G000 dengan IP menggunakan IP 10.1.1.12/30. Di sini terdapat penjelasan bahwa paket hello dikirim setiap 10 detik ke 224.0.0.5. Oke, lanjut ke bagian 248, menverifikasi interval hello dan dead. Di sini interval OSPF harus sama atau kedekatan tetangga tidak akan terjadi. Nah, jadi untuk memverifikasi interval dari si interface OSPF V2 ini yang saat ini dikonfigurasi gunakan perintah show IP OSPF interface.
Nah, di sini isinya tuh akan interval gigabit Ethernet 000 hello dan date diatur ke nilai default masing-masing 10 detik dan 40 detik. Contoh output itu seperti ini. Hello 10, date 40, wait berarti menunggu 40, distance midnya 5, time out juga di 40 tuh. Oke, lanjut. Di sini gunakan perintah show IPv5 network untuk melihat date time yang menghitung mundur dari 40 detik. Ketika dijalankan perintahnya, outputnya tuh akan seperti ini. Dia menampilkan network ID-nya, lalu PRI 00 status itu full. Nah, ini merupakan date time-nya, address-nya dan interface-nya. Lanjut 249 memodifikasi interval OSPF v2. Nah, di sini kan interval hello dan date default didasarkan pada praktik terbaik dan hanya boleh diubah dalam situasi yang jarang terjadi. Nah, di interval hello dan date OSPF v2 dapat dimodifikasikan secara manual menggunakan perintah mode konfigurasi interface berikut di bawah ini. Masuk ke bagian config interface, IP OSPF hello interval seconds. Lalu ketika ingin mematikan IP OSPF date interval seconds. Nah, dalam contoh ini, interval hello untuk tautan dari si router 1 dan router 2 akan diubah menjadi 5 detik. Setelah mengubah interval hello, Cisco IOS secara otomatis memodifikasi interval date menjadi 4 kali interval hello. Namun, kita dapat mendokumentasikan interval date yang baru dalam konfigurasi dengan mengaturnya secara manual menjadi 20 detik. Seperti yang ditunjukkan oleh pesan kedekatan OSPF v2. Oh, ini konfigurasinya ya. Di sini masuk ke interface G000. Lalu hello interval 5 dari 5 ingin diubah ke mati ya, date interval 20. Maka silakan seperti ini. Ketika di show IP OSPF network, date time-nya jadi 37. Nah, di sini untuk memulihkan kedekatan antara R1 dan R2, si interval hello interface gigabit 000 R2 akan diatur ke 5 detik. Nah, lalu iOS itu akan menampilkan pesan bahwa kedekatan telah terjalin dengan status full. Nah, status itu full ya. Lalu dia akan verifikasi interval interface menggunakan perintah show IP OSPF interface. Perhatikan bahwa waktu hello adalah 5 detik dan waktu mati secara otomatis diatur ke 20 detik, bukan 40 detik default. Hasilnya akan seperti ini di konfigurasinya. Hello-nya 5, date-nya 20, dan wait-nya itu 20. Statusnya itu full juga dua-duanya. Date time-nya 38, 17. Oke, lanjut. 2410. Pemeriksa syntax memodifikasi interval hello dan date pada router 3. Oke, di sini kita tampilkan aja. Di sini kan interval hello dan date masing-masing akan diatur dari 5 dan 20 pada router 1 dan router 2. Gunakan pemeriksaan syntax untuk memodifikasi interval hello dan date pada router 3.
dan verifikasi apakah kedekatan telah terjalin kembali dengan router 1 dan router 2. Di sini di router 3 yaitu show IP OSPF backbone. Oke, masuk sini aja. Di router 3-nya interface, masuk ke interface G00, lalu masukkan perintah IP OSPF hello interval selama 5 detik. Di router 3 juga sama. Masuk ke interface, tadi kan G00, sekarang G01, lalu IP OSPF hello interval 5. Dan ketika di show IP OSPF netbox, step itu akan full ya dari kedua interface-nya, dan datamnya itu akan berubah, dan dia akan sama sekitar 19 detik. Begitu lanjut di bagian lanjut di bagian 2.5.1, yaitu menyebarkan rute statis default di OSPF v2. Di sini penggunaan jaringan perlu mengirim paket keluar dari jaringan kita ke jaringan non OSPF seperti internet. Disinilah kita perlu itu memiliki rute statis default yang dapat mereka gunakan. Dalam topologi pada gambar, router 2 itu terhubung ke internet dan harus menyebarkan router default ke router 1 dan router 3. Router yang terhubung ke internet terkadang disebut router tepi atau router gateway. Namun dalam terminologi SPF, router yang terletak di antara domain peruteran SPF dan jaringan non-SPF disebut router batas sistem otonom atau ASBR. Ini gambarnya ya, gambarnya seperti ini. Di sini yang dibutuhkan router 2 untuk terhubung ke internet hanyalah rute statis default ke penyedia layanan. Berarti layanan itu di internet ini ya. Di sini ada catatannya, dalam contoh ini interface loopback dengan alamat IP 64.10.1 itu akan digunakan untuk mensimulasikan koneksi ke penyedia layanan. Sini ada untuk menyebarkan router default router 2 harus dikonfigurasikan dengan beberapa hal berikut. Yang pertama itu ada rute statis default menggunakan perintah IP root 00000000 atau next hop address exit intif. Perintah konfigurasi router default information originate. Nah, jadi perintah itu akan menginstruksikan router 2 untuk menjadi sumber informasi rute default dan menyebarkan rute status default dalam pembaruan SPF. Di sini pada contoh berikut router 2 akan dikonfigurasikan dengan loopback untuk mensimulasikan koneksi ke internet. Lalu rute default dikonfigurasikan dan disebarkan ke semua router SPF lainnya dalam domain routing. Konfigurasinya akan seperti ini. Interface LO1, lalu di router 2-nya masukkan IP address 64.10.1 yang merupakan IP address dari si internet tersebut, yang ini ya, LO1. Lalu masukkan IP rootnya 0 loopback 1.
Dan di router 2-nya jangan lupa masuk ke OSPF 10, masukkan default information originate, lalu N. Kita lanjut 252, memverifikasi rute default yang disebarluaskan. Di sini perhatikan bahwa sumber rute dari R1 dan R3 itu adalah OE2, yang menandakan bahwa rute tersebut akan mempelajari dan menggunakan OSPF v2. Yang tanda bintang ini itu akan menunjukkan bahwa ini itu adalah kandidat yang baik untuk rute default. Dan E2 menunjukkan bahwa ini itu adalah rute eksternalnya. Arti E1 dan E2 berada di luar cakupan modul ini. Di sini ada tabel perutean dari router 2-nya dulu. So IP route begin gateway. Hasilnya akan seperti ini. Dan dia akan terhubung dari si LO1 ya, si internetnya itu. Dia akan mendapatkan IP 6400/8, dan dia akan loopback 1 dan loopback 1 juga dengan IP yang berbeda, 6400/00/30, lalu berikutnya 6400/0.1/32. Di bagian router satunya ini dia akan loopback 0 dan IP-nya itu akan 10.10.1/0/24, lalu loopback 0 berikutnya itu 10.10.1.1/32. Lanjut ke router 3-nya. Berarti di sini loopback 0 juga dia 10.10.3.0/24 dan loopback 0 berikutnya itu 10.10.3.1/32. Oke, mungkin ini paket tracer dikecilkan masing-masing aja ya. Oke, selanjutnya di bagian verifikasi OSPF v2 area tunggal. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nabila Zikra dengan NPM 2478287. Nah, pada presentasi kali ini saya akan melanjutkan pada 2.6.1 di mana untuk memverifikasi sebagai tetangganya si OSPF. Nah, seperti yang kita ketahui, ada dua perintah berikut sangat berguna untuk memverifikasi peruteran, di mana ada show IP interface brief, dan ini untuk memverifikasi bahwa antarmuka yang diinginkan aktif dengan pengalamatan IP yang benar. Perintah tambahan yang menentukan bahwa OSPF beroperasi seperti yang diharapkan meliputi tampilan IP OSPF, tetangga, tampilan protokol IP, dan serta tampilan IP OSPF dan tampilan antarmuka sebagai IP OSPF. Nah, coba agak bawah dikit, ada tab lagi referensi OSPF versi 2-nya. Nah, di mana sini terdapat ada ingat guna untuk perintah show IP di OSPF neighbor untuk memverifikasi bahwa router telah membentuk kedekatan dengan router tetangganya. Nah, jika ID router tetangga tidak ditampilkan atau jika tidak ditampilkan dalam keadaan penuh, kedua router belum membentuk kedekatan OSPF version 2-nya. Nah, di sini IP agak ke bawah, show IP OSPF ke bawah lagi, naik bar. Nah, ini ada ID tetangga, ada pre ini, dan ada full status, waktu, date, time, address, and interface. Oke, kita masuk ke 26.2.
Nah, perintah SHA-IP protokol ini adalah cara dapat untuk memverifikasi informasi konfigurasi. Jadi kayak setelah kita udah konfigurasi, kadang kan kayak bingung gitu kan, yang udah dikonfigurasi itu udah apa aja gitu di dalam si USPF ini. Oke, kita masuk ke 26.3. Nah, perintah SHA-IP USPF ini juga dapat digunakan untuk memeriksa ID proses USPF version 2 dan ID router seperti yang ditetapkan pada si output perintah berikut. Nah, ini. Oke, kita masuk ke bagian 2.6.4. Nah, perintah antarmuka SHA-IP USPF ini menyediakan daftar terperinci untuk setiap antarmukanya, di mana SHA-IP interface di gigabit 0 /@0, di mana di sini antarmuka berinspirasi dalam USPF dan jaringan yang diiklankan seperti IP address max, biaya setiap tahun atau status jaringan, dan jumlah tetangga di setiap tahun. Masuk ke 26.5. Memeriksa sintaks verifikasi USPF version 2 di area tunggal. Nah, kita di sini topologi referensi USPF tadi. Nah, oke, kita masuk ke ini yang 26.6-nya. Nah, ini project. Nah, oke. Mungkin saya tutup aja ya. Mungkin pada presentasi kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.